Saya sudah pakai baju merah pada hari ini dan mau berlagak seperti ala pesulap merah, tapi bahasannya adalah mengenai trik hitam putih dunia keuangan dan investasi. Kita akan mulai sebentar lagi. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert ala pesulap merah. Sudah pakai baju merah, wignya ketinggalan. Trik hitam putih dunia keuangan dan investasi yang mungkin perlu kita ketahui di zaman hari ini. Ini adalah salah satu polling dan masukan yang diminta dari Mas Iwan Purwanto yang sebagai salah satu subscriber setia di RF Channel. Terima kasih Mas Iwan. Topik yang harus dibahas mengikuti tren yang lagi viral pada saat ini, pesulap merah yang bisa membongkar berbagai macam trik. Kita juga akan coba untuk membahas apakah di dalam dunia keuangan memang penuh trik seperti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sudah mengcompile menjadi 4 hal yang kita bahas pada hari ini, dan memang kalau hal ini baik, maka kita akan coba untuk explore lebih jauh lagi agar kita menjadi orang yang semakin waspada dalam setiap penawaran investasi yang ada di sekitar kita. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita bahwa di bulan Agustus 2022 ini saya meluncing pre-order buku saya yang ke-22 bersama tim, yaitu Mas Adi Prasetya. Kita membahas mengenai strategi formulasi saham secara analisa sektoral dan sangat bagus sekali, di mana kita mengambil angle bagaimana caranya kita berinvestasi dengan sangat gampang dan mudah hanya dengan mengambil analisa sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, bila Anda ingin mau pre-order, bisa menghubungi tim di 0852 888 268187 karena buku ini baru ada di pasaran sekitar pertengahan bulan Agustus sampai dengan akhir daripada Agustus, tepatnya adalah September baru mulai terdistribusi dengan baik, dan mendapatkan gratis buku cryptocurrency yang saya tulis judul buku ke-21. Anda bisa mendapatkan berbagai macam benefit dengan cara mencek pada deskripsi dan bisa menghubungi sekarang juga di 0852 888 268187. Kita mulai sekarang. Yang pertama, apakah Anda sadar bahwa ada sebuah metode investasi yang dikatakan membeli saham potensi multi-bagger, di mana multi-bagger itu bisa melipat gandakan uang secara persentase yang besar sekali, katakanlah ratusan persen. Nah, untung ratusan persen dari saham multi-bagger ini perlu kita hati-hati. Karena apa? Pertama, sebuah perusahaan yang laporan keuangannya bagus, yang terasa menguntungkan sekalipun, dan terasa salah harga, dan terasa murah sahamnya untuk dibeli, kalau dibeli dengan nominal kecil memang betul bisa untung. Tapi dalam jumlah besar, kita tidak bisa memastikan juga di kemudian hari memiliki likuiditas yang cukup kalau kita investasikan dengan uang yang besar. Lah, kan kalau memang saat ini belum populer, di masa yang akan datang ketika menjadi populer, banyak yang mentransaksikan, berarti saya bisa mendapatkan keuntungan juga dong dari likuiditasnya, karena likuiditasnya makin hari makin populer. Yes, tapi harus kita perhatikan bahwa dalam waktu ke depan belum tentu juga jaminan. Dan sekali lagi, pada size yang kecil kita aman. Dalam jumlah besar, untung nggak besar secara persentase, tapi mudah dijual adalah sebuah goals juga yang mungkin harus kita pegang. Logikanya apa sih Ryan? Penjelasannya apa? Begini, saya akan coba jelaskan. Perhatikan di layar sebelah kanan, ini adalah contoh 2 saham yang volume, yang turnovernya, kita lihat secara turnovernya, nilainya perdagangan satu hari sekitar 315 juta. Dan ada juga saham yang transaksi per hari 65 juta. Sahamnya laporan keuangannya bagus, yes, oke. Tapi kalau kita lihat dengan uang kita 10 miliar, apakah kita bisa masuk ke saham ini? Karena apa? Karena saya bilang akan sangat sulit untuk masuk. Kenapa? Karena 65 juta perputaran uang per hari, diinvest 10 miliar. Berarti kan berapa lama kita dengan 10 miliar itu uangnya bisa masuk dan bisa keluar? Contohnya gini, penjualan tiket per hari cuma 10 lembar. Saya mau beli 10.000 tiket. Waduh, itu kan berarti over demand ya. Permintaannya terlalu besar. Berarti tidak bisa diakomodir. Jadi bisnis, ada sesuatu bisnis yang memang scalability-nya juga kadang-kadang tidak bisa secepat itu. Dan akhirnya juga ketika kita masuk ke dalam saham-saham yang seperti ini,
akhirnya akan gampang masuk tapi susah untuk keluar. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Nah, selanjutnya ada beberapa yang bertanya kepada saya mengenai rekomendasi trading, rekomendasi saham, rekomendasi kripto, rekomendasi untuk transaksi day by day, week by week, month by month. Selain saham juga ada forex yang mungkin hourly ya, sejam demi jam, yang seolah-olah bisa kita ikuti. Jangan pernah kita lupakan bahwa tujuan utama adalah sebenarnya dari yang semua direkomendasikan itu adalah memberikan sebuah ide agar kita ter-encourage melakukan jual dan beli. Kenapa? Karena bagi sekuritas, bagi broker, agar para pemilik akun trading itu melakukan jual dan beli. Karena apa? Karena mereka mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh kita. Keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh kita itu tidak akan pernah mengganggu pendapatan dari mereka. Contoh, saya beli jual. Apakah mereka ikut merasakan kerugian dari saya ketika saya rugi? Tidak, karena tetap akan muncul fee-nya. Fee beli, fee jual. Betul nggak? Kalau yang namanya transaksi di broker forex itu per lot akan kena biayanya. Broker fee untuk satu lot $5, broker fee untuk satu lot $3. Berarti berapapun untung dan rugi dari selisih saya membeli dan menjual, itu akan saya yang rasakan. Broker fee akan tetap dibayarkan. Mau pada mana? Mau pada kripto, pada saham, pada forex, semua tetap dibayar. Jadi yang namanya broker hanya good luck and thank you. Semoga beruntung dan terima kasih karena sudah bertransaksi. Sehingga rekomendasi trading itu menurut saya ya hati-hati. Kalau mungkin dari keinginan sekuritas dengan segampangnya agar mengencourage kita lebih besar transaksi, itu tidak terlalu masalah. Tapi yang lebih kacau, rekomendasi beli dan jual yang bertentangan dengan apa yang dilakukan. Jangan lupa, yang beli pasti ada yang jual. Kalau misalnya beli tanpa ada jual, namanya nggak ada transaksi, nggak jadi transaksi, betul nggak? Saya mau beli nih rumah, harganya berapa? 1 juta. Nggak ada rumah 1 juta. Iya, berarti nggak akan terjadi transaksi, benar nggak? Nah, jangan lupa yang beli pasti ada yang jual. Demikian sebaliknya, apakah yakin bahwa yang memberikan rekomendasi beli adalah ikut beneran membeli atau justru malah semangat menjual? Kan aneh dong. Kenapa kamu bilang beli padahal kamu jualan? Iya kan, jadi terbalik gitu ya. Nah, yang penting adalah lakukan riset bagi diri kita sendiri sehingga kita bisa menentukan yang terbaik. Tidak selalu rekomendasi itu buruk, namun tidak sedikit juga rekomendasi yang buruk. Oke, kita lanjutkan poin ketiga. Membeli emas adalah investasi yang bagus. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, saya selalu memasukkan di dalam pemikiran saya bahwa emas adalah alat yang memastikan kita kaya kapanpun juga. Tapi hati-hati untuk membeli emas sekarang dengan nominal yang terlalu kecil. Kenapa? Membeli emas terlalu kecil membuat rugi karena biaya yang tinggi. Akan menjadi sangat-sangat lama kita untuk mendapatkan keuntungan. Kok bisa? Nah, coba perhatikan. Dengan saya membeli setengah gram, harga per gramnya adalah 1.096.000. Perhatikan selisihnya dengan yang 1.000, dengan yang 500. Perhatikan selisih harga per gramnya. Kenapa bisa mahal? Ya karena ada biaya yang harus kita bayarkan untuk membuat ini menjadi fisik. Secara otomatis kalau saya harga emas naik ke 1 juta, semua sudah untung kecuali yang setengah gram. Dan kita dengan semangat tinggi membeli yang setengah gram. Artinya adalah ada di ujung sana orang sudah untung, saya belum untung karena investasi yang terlalu kecil. Jadi semangat membeli emas oke. Tapi ketika kita berbicara mengenai berapa nilai affordable, perhatikan list seperti ini. Dan jangan lupa harga emas per setiap hari akan mengalami perubahan secara periodik. Oke. Dunia kripto dan blockchain, kita pergi ke cryptocurrency, memiliki potensi munculnya quote-unquote bandar-bandar baru yang akhirnya merugikan pihak yang sekedar ikut hype saja. Wah, kok pernyataan bisa seperti itu? Coba diperhatikan mengenai NFT Gozali Everyday yang beberapa waktu lalu sempat ramai. Apakah salah? Tidak. Namun
Terakhir rame itu adalah bulan Januari 2022 dan hilang, size-nya semakin kecil, volume transaksi perharinya. Dan ini belum dihitung dari ini hanya volume ya, bukan berbicara mengenai value ya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini adalah apakah orang yang setelah membeli wajah daripada Mas Ghazali ini akan untung di kemudian hari dengan memiliki wajah Mas Ghazali? Nah, kita coba berpikir, kenapa bisa ramai? Ya, karena bantuan dari media. Karena ada beberapa yang memiliki massa yang besar ikut mengkampen hal ini, dan apakah mendapatkan keuntungan akibat campaign tersebut? Saya tidak tahu juga. Namun ini mungkin bukan suatu investasi yang bagus, karena investasi yang bagus, satu, menghasilkan kenaikan ketika kita tidur, yang kedua, menghasilkan uang ketika kita tidur. Apakah Mas Ghazali untuk NFT-nya menghasilkan uang dari salah satu dari dua itu? Ya, itu yang perlu kita pertimbangkan. Dan apa kabar koin ASIC pada hari ini? Saya tidak tahu, tapi saya berusaha untuk men-search. Ternyata di coin market cap ASIC token tidak lagi bisa melihat market data, dan artinya saya tidak tahu berapa nilai harga daripada token ASIC pada hari ini yang pada waktu itu sempat ramai dan heboh dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Koin dalam negeri yang buat adalah Mas Anang dari Ashanti yang artis dan mau bikin game congklak dan ular tangga. Saya lihat dengan di perkembangan pada saat ini dari koin ASIC token yang tadinya ada rankingnya di coin market cap menjadi unrank, ya artinya apakah menjadi suatu investasi yang gampang masuk dan gampang keluar dan bisa menghasilkan? Saya juga nggak tahu gitu. Jadi dari hal-hal seperti ini mungkin suatu hal yang kita perlu ketahui, bahwa memang untuk berinvestasi perlu pengetahuan, bukan asal ikut-ikutan. Dan ketika kita berinvestasi, kita perlu melakukan riset secara mandiri. Mungkin itu yang ingin saya coba sampaikan pada video kali ini. Semoga sharing pada kali ini menjadi suatu hal yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya informasikan, saya sedang ada pre-order buku saya yang ke-22. Usia saya menulis buku dengan tahun 2022 ini sudah 10 tahun, sudah meluncurkan 22 judul buku. Semoga buku-buku yang saya tulis bersama tim ini bisa memberikan manfaat buat kita bersama untuk investasi yang baik, benar, dan sehat. Seperti itu selalu harapannya. Namun ya, seiring dengan waktu juga banyak hal yang harus kita review dan revisi. Tidak ada masalah, karena hidup ini memang kita harus belajar secara terus-menerus. Bila Anda mau pre-order buku dan mendapatkan gratis buku saya yang ke-21, beli buku ke-22, gratis buku yang ke-21, Anda bisa order di 0852 882 6187 karena pre-ordernya sudah mau kita tutup dan sudah hampir mencapai kuota. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.